Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang saya hormati, yang saya muliakan, yang berbahagia sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan channel Sinau Hukum Melek Hukum, dan kali ini kita masuk kepada video ke-334. Kita akan membahas pasal 537. Bahwa pasal 537 ini hampir bisa dikatakan kesebalikannya dengan pasal 536. Kalau di pasal 536 itu yang dipidana adalah pejabat yang melampaui kewenangan meminta kepada perusahaan pengiriman atau jasa pengiriman surat atau paket. Nah, kalau di pasal 537 ini kebalikannya. Jadi ini adalah mengatur tentang lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan atau surat atau barang ini memberikan kepada orang lain, memberikan surat kepada orang lain selain yang berhak. Bunyinya seperti apa? Pasal 537. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4, berarti ini 200 juta rupiah, pejabat suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang yang (2) huruf A memberikan surat, kartu pos, barang atau paket kepada orang lain selain yang berhak. Huruf B, merusak, memusnahkan atau menghilangkan surat atau kartu pos, barang atau paket tersebut. C, mengubah isi surat, kartu pos, barang atau paket tersebut. D, mengambil untuk diri sendiri atau barang di dalam surat atau paket tersebut. Nah, ini kita akan bahas mulai huruf D dulu. Pejabat suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang yang huruf D, mengambil untuk diri sendiri atau barang di dalam surat atau paket. Wah, jadi ini nguntet gitu kan. Ngutil ini, udah paketnya lewat perusahaannya, mungkin isinya barang yang dia suka atau apalah ya, akhirnya diambil, udah ambil untuk saya aja, untuk istri saya sama anak saya di rumah. Nah, ini yang huruf D. Ini 5 tahun ini kan, kayak hampir bisa dikatakan penggelapan bisa, pencurian juga bisa, namun ini diatur secara khusus, lex spesialis terkait masalah paket, dan paket itu melalui perusahaan dirinya. Mengubah isi surat, kartu pos, barang atau paket tersebut. Nah, ini kan mungkin bisa jadi nih, sebagai contoh begini, wah ini kayaknya surat dari teman saya ini surat dari teman saya, paket dari teman saya kepada teman saya, mungkin dia pada saat itu satu SMA ini, kenal ini kan. Akhirnya dibuka, yang akhirnya isinya baik. Oh ya, ini mungkin suaminya di luar negeri, di pemboran minyak, kemudian dikirimkan paketnya melalui perusahaannya si A ditahu karena temannya, kemudian paketnya ditukar, yang tadinya mungkin paketnya boneka yang bagus diganti boneka yang jelek misalnya, atau surat dengan kalimat yang bagus, saya kangen, rindu, jatuh cinta dan sebagainya, mungkin diganti, maaf beb, karena saya sudah jauh di negeri orang, lama tidak bisa pulang, saya sudah jatuh cinta kepada orang di sini, kamu silakan memilih kehidupan sendiri, misalnya begitu gitu kan. Oh, diganti begitu. Nah, ini yang dimaksud ini. Kacau itu kalau seperti ini. Maka mengubah isi surat, kartu pos, barang atau paket tersebut 5 tahun ini kan. Merusak, memusnahkan. Nah, merusak ya yang tadinya bagus pecah ini. Karena mungkin dia itu cemburu ini kan, wah ini dikuasih paket yang bagus ini, dikasih tas yang harganya 1 miliar ini, padahal mungkin yang dikirimi suaminya, kan? Suaminya temennya, jadi kan suaminya di luar negeri, istrinya di Indonesia, dikirimkan, padahal dia dulu pacaran ini, mungkin katakanlah sama istrinya kenal ini kan, robek saja ini, tasnya dirusak, atau malah justru tidak dikirimkan, kan? Biar marah gitu kan, karena dulu sama penerima paket, si pemimpin perusahaan ini nih pacaran pada waktu SMA kan. Ini untuk contoh, daripada nanti sampai sana wah udah dia cemburu, udah buang aja kan, dimusnahkan, dirusak atau dihilangkan. Memberikan surat, kartu pos, barang atau paket kepada orang lain selain yang berhak. Lah ini
ada kesengajaan di sini ya. Kalau misalnya ini makanya kan harus ada tanda terimanya. Yang menerima paket siapa, yang menerima siapa, itu kan harus ada penerimaannya. Tidak asal itu kan. Maka supaya tanda penerimaan itu untuk menghindari ketentuan ini dianggap itu sudah yang berhak. Namun kalau misalnya kembalian kartu posnya atau barang-barang atau paket kepada si A, rumahnya di Jogja diberikan kepada si A di Manado sana, itu kan sudah jelas malah salah kirim itu kan. Atau mungkin ini paketnya bagus ini, tas yang harganya miliaran, ini tasnya wah ini harga miliaran ini, udah jangan dikirimkan ke alamat itu, saya kirimkan ke pacar saya saja misalnya, kepalanya kirimkan ini kayak hadiah gitu. Nggak boleh seperti itu, dan itu ancamannya adalah 5 tahun. Kemudian pasal 538. Pejabat suatu lembaga yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang yang membiarkan orang lain melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 537 dan atau membantu orang lain tersebut dalam melakukan perbuatannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak kategori. Jadi ini baik kalau yang di pasal 537 itu kalau si pejabat di dalam perusahaan jasa pengiriman tadi melakukan sendiri. Namun kalau yang di pasal 538 ini dia tidak melakukan sendiri, tapi dia pejabat di lembaga ini yang bertugas di bidang pengangkutan surat atau barang itu membiarkan orang lain melakukan. Jadi cuek, udahlah kalau mau dicuriin aja juga nggak apa-apa, buat tambah-tambah penghasilan misalnya begitu gitu kan. Ini ancaman hukumannya sama ini, walaupun dia yang melakukan sendiri atau dia yang membiarkan orang lain melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 537. Ini ancaman hukumannya sama, membiarkan, dia tahu tapi pura-pura abe, nah ya cuek, udahlah biarin aja, katakanlah seperti itu. Atau juga malah membantu gitu loh, mau nyari apa? Nyari tas Hermes ada nggak paketan ini? Oh ya nanti kalau ada paket saya kabarin, nanti saya hubungin, udah ambil aja itu. Itu namanya membantu orang lain tersebut dalam melakukan perbuatannya. Jadi karyawannya dicari, wah kalau itu bukan ini, itu yang kelompok di sana tuh, yang ada tasnya harga miliaran, dikasih tahu seperti itu namanya membantu. Jadi dalam hal ini melakukan, membiarkan, membantu dalam kejadian-kejadian sebagaimana saya terangkan di atas itu ancaman hukumannya adalah sama, yaitu 5 tahun atau denda paling banyak kategori 4, 200 juta rupiah. Itu yang bisa saya sampaikan pada video ke-334 ini, membahas sekaligus dua pasal 537 dan pasal 538 KUHP baru, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah yang saya katakan, yang saya ucapkan, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Terima kasih yang sudah subscribe dan menonton video SHMH ini. Terima kasih yang sudah memberikan komentar yang membangun. Tetap nyalakan notifikasi dan tetap tonton agar kita bisa paham KUHP baru. Salam SHMH, Sinah Hukum, Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.